Cerita kita dimulai miliaran tahun yang lalu. Jauh sebelum matahari kita bersinar. Alam semesta masih sangat luas, gelap, hanya ada cahaya redup dari galaksi yang jauh. Saat itu, energinya sangat besar dan suhunya luar biasa panas. Dari kekacauan kosmis inilah, panggung untuk kelahiran planet kita dipersiapkan. Bayangkan awan gas dan debu raksasa, sisa-sisa bintang kuno yang sudah lama hilang. Awan ini, yang disebut nebula, melayang di angkasa, membawa bahan dasar pembentuk planet dan bintang. Gravitasi, pemahat alam semesta, mulai menarik awan ini. Selama jutaan tahun, awan menyusut, menarik lebih banyak materi. Runtuhnya gravitasi ini menyebabkan awan berputar semakin cepat, seperti balerina kosmik yang menarik lengannya. Saat awan berputar, ia menjadi pipih seperti piringan, pusaran gas dan debu. Di pusat pusaran kosmis ini, sebuah bintang mulai terbentuk, matahari kita sendiri. Saat matahari muda menyala, memandikan piringan di sekitarnya dengan cahaya dan panas. Transformasi luar biasa dimulai. Panas hebat dari bintang yang baru lahir mendorong gas-gas ringan, seperti hidrogen dan helium, ke wilayah terluar piringan. Lebih dekat ke matahari, di mana suhunya lebih dingin, unsur-unsur berat seperti besi dan nikel mulai menggumpal. Gumpalan materi ini, yang ditarik oleh gravitasi, menjadi benih planet. Selama jutaan tahun, embrio planet ini mengitari matahari, menyapu sisa gas dan debu di jalurnya. Melalui tabrakan dan interaksi gravitasi yang tak terhitung jumlahnya, planet-planet di tata surya kita, termasuk bumi kita, lahir. Tata surya awal adalah tempat yang kacau dan penuh kekerasan, seperti arena tembak kosmis di mana tabrakan antar planet dan asteroid biasa terjadi. Dari kekacauan purba inilah bumi muncul, bola batu cair yang masih menyimpan bekas luka kelahirannya yang berapi-api. Bayangkan bumi di masa mudanya, lautan api dari batu cair dan gas yang berputar-putar. Gunung berapi meletus di seluruh permukaannya, memuntahkan lahar dan asap beracun ke atmosfer. Langit bersinar dengan warna merah yang menakutkan, diterangi oleh bombardir asteroid dan komet yang terus-menerus. Ini bukan tempat untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Bumi purba adalah dunia yang tidak ramah dan keras. Permukaannya adalah lautan magma yang bergejolak, terus-menerus dibentuk ulang oleh letusan gunung berapi dan tumbukan asteroid. Atmosfernya adalah campuran karbon dioksida, nitrogen, dan gas vulkanik lainnya yang menyesakan. Suhu melonjak hingga ratusan derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Meskipun lingkungan yang seperti neraka ini, benih-benih perubahan sedang ditaburkan. Saat bumi mendingin selama jutaan tahun, kerak tipis mulai terbentuk di permukaannya. Kerak ini, yang terus-menerus pecah dan terbentuk kembali oleh aktivitas vulkanik, pada akhirnya akan menjadi dasar bagi benua dan lautan. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah awal bumi adalah tabrakan yang menciptakan bulan kita. Para ilmuwan percaya bahwa sebuah objek seukuran Mars, yang mereka beri nama Theia, bertabrakan dengan bumi miliaran tahun yang lalu. Peristiwa dahsyat ini hampir menghancurkan planet muda kita. Tabrakan itu begitu kuat sehingga melontarkan sejumlah besar puing keluar angkasa. Beberapa puing ini lolos dari gravitasi bumi, tetapi sebagian besar tetap berada di orbit, membentuk cincin di sekitar planet kita. Seiring waktu, cincin puing ini menyatu di bawah gravitasinya sendiri, akhirnya membentuk bulan. Pembentukan bulan memiliki dampak yang besar pada evolusi bumi. Gravitasi bulan menstabilkan rotasi bumi, mencegah perubahan iklim planet kita yang liar. Tarikan gravitasi bulan juga menciptakan pasang surut, yang mungkin berperan dalam munculnya kehidupan. Saat bulan terbentuk, bahan penting lain untuk kehidupan tiba di bumi, air. Asal-usul air bumi masih menjadi perdebatan ilmiah, tetapi ada dua teori utama. Satu teori menyatakan bahwa air dikirim ke bumi oleh komet dan asteroid yang membombardir planet kita di tahun-tahun awalnya. Benda-benda es dari tata surya luar ini membawa sejumlah besar es air. Ketika mereka bertabrakan dengan bumi, mereka melepaskan muatan es mereka, secara bertahap mengisi cekungan planet dengan air. Teori lain menyatakan bahwa air sudah ada di blok bangunan bumi sejak awal. Saat bumi mendingin, uap air ini mengembun dan jatuh sebagai hujan, membentuk lautan pertama. Terlepas dari asal-usulnya, air memainkan peran penting dalam mengubah bumi dari gurun tandus menjadi tempat lahir kehidupan.
Percikan kehidupan di subpurba bumi. Dengan air cair yang menutupi sebagian besar permukaannya, bumi menjadi tempat yang lebih ramah. Panggung telah disiapkan untuk munculnya kehidupan. Para ilmuwan percaya bahwa kehidupan muncul di lautan purba bumi, sup hangat yang kaya nutrisi dari molekul organik. Teori subpurba ini menunjukkan bahwa kehidupan muncul dari materi tak hidup melalui proses yang disebut abiogenesis. Dalam proses ini, molekul organik sederhana, seperti asam amino dan nukleotida, secara spontan berkumpul menjadi struktur yang lebih kompleks, akhirnya membentuk blok bangunan kehidupan. Kemungkinan menarik lainnya adalah bahwa kehidupan, atau setidaknya blok bangunan kehidupan, tiba di bumi dari tempat lain di kosmos. Gagasan ini, yang dikenal sebagai panspermia, menunjukkan bahwa kehidupan bisa saja berasal dari planet lain dan kemudian diangkut ke bumi melalui meteorit atau komet. Ledakan kehidupan, periode Kambrium dan munculnya keanekaragaman. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi tetap mikroskopis, terdiri dari organisme bersel tunggal seperti bakteri dan archaea. Kemudian, sekitar 540 juta tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehidupan di bumi mengalami ledakan diversifikasi yang dramatis, periode yang dikenal sebagai ledakan Kambrium. Selama ledakan Kambrium, serangkaian bentuk kehidupan baru yang mempesona muncul dalam periode waktu geologis yang relatif singkat. Organisme baru ini lebih besar dan lebih kompleks daripada pendahulunya yang bersel tunggal, dengan sel dan jaringan khusus. Mereka termasuk nenek moyang banyak kelompok hewan utama yang kita lihat hari ini, dari spons dan ubur-ubur hingga cacing dan arthropoda. Ledakan Kambrium menandai momen penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Selama waktu inilah rencana tubuh dasar dari sebagian besar kelompok hewan utama didirikan, menyiapkan panggung untuk evolusi semua bentuk kehidupan selanjutnya. Kecelakaan kosmik atau rancangan ilahi? Merenungkan asal-usul kehidupan. Munculnya kehidupan di bumi adalah salah satu misteri terbesar dalam sains. Bagaimana materi tak hidup menjadi hidup? Apakah itu kecelakaan kosmik? Kejadian kebetulan di alam semesta yang luas dan acuh tak acuh? Atau apakah itu hasil dari suatu kekuatan penuntun, percikan ilahi yang menyalakan api kehidupan? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para filsuf dan ilmuwan selama berabad-abad. Beberapa percaya bahwa kehidupan adalah bukti rancangan rumit dari seorang pencipta, seorang pembuat jam ilahi yang menggerakkan alam semesta. Yang lain melihat kehidupan sebagai produk kebetulan dan kebutuhan, konsekuensi alami yang luar biasa dari hukum fisika dan kimia. Perdebatan tentang asal-usul kehidupan kemungkinan akan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. Sementara sains telah membuat kemajuan luar biasa dalam memahami blok bangunan kehidupan dan kondisi di mana ia mungkin muncul. Pertanyaan utama tentang bagaimana kehidupan dimulai tetap tidak terjawab. Pertanyaan yang belum terjawab, misteri abadi dari awal mula kita. Dari peristiwa kosmik yang menyiapkan panggung untuk pembentukan bumi hingga munculnya kehidupan di lautan purba bumi. Kisah planet kita dan penghuninya adalah salah satu keajaiban yang menakjubkan dan misteri yang abadi. Sementara sains telah menerangi banyak aspek asal-usul kita, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab yang terus menarik dan menginspirasi kita. Kita masih belum tahu pasti bagaimana kehidupan dimulai di bumi. Atau apakah itu ada di tempat lain di alam semesta. Kita baru mulai mengungkap kompleksitas sejarah awal bumi dan faktor-faktor yang menjadikan planet kita tempat yang unik dan ramah bagi kehidupan untuk berkembang. Pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar ini adalah perjalanan yang terus mendorong batas-batas pengetahuan dan imajinasi manusia. Saat kita menjelajahi kosmos dan menggali lebih dalam misteri planet kita sendiri, kita mendapatkan apresiasi yang lebih besar untuk keterkaitan segala sesuatu dan keajaiban keberadaan kita sendiri.